jadi satu pelajaran menurut gua. Even lu bisa sustain di 8 game, gua rasa kalau kita ngomongin major turnamen yang mana maksimal cuma 6, harusnya lu bisa lebih bagus gitu. Pastinya ya, Ya, apalagi ini juga atlet e-sportnya benar-benar ada 12 tim yang emang udah terpilih ngejalanin fase yang lumayan panjang dan nggak pakai lama nih Bang. ya. Kita langsung aja masuk ke ronde ketiga dan disegerin lagi kali ini sama map Purgatory nih. Ya, ini menurut gua jadi PR sih buat tim-tim yang masih di bottom table, nggak boleh kehilangan poin lagi, apalagi yang konsisten tusun. Sudah banyak terjadi di negara-negara manapun, lah di bagian Ada. negara manapun gitu. Nggak, maksud gua kalau lu udah misalnya tusun bisa sampai 4 kali gitu ya, itu udah bakal chance lu kecil banget sih buat lu Bisa climb nge-up up ya, lagi. ngap lagi. Karena even lu jago, mekanik lu bagus, mentalitas belum tentu lu bakal nge-up. Karena yang paling penting adalah di saat lu lagi down, lagi di bawah, Ya, itu mentalitas nggak semua orang itu bisa langsung up. Apalagi ini kita ngomongin berempat ya kan. Jadi ada 4 kepala yang mana lu harus bisa sama-sama dan seirama buat nge-up gitu ya kan. Kalau lu main just only sendiri, lu nge-up motivasi diri sendiri ya kan bisa. Tapi ini lu udah, kalau ngomongin 4 orang pasti bakal beda sih ceritanya. ditambah lagi juga balik lagi emang udah banyak kejadian juga yang seperti itu. Tapi udah langsung ada tim Iya fight kali betul ini. banget, ada gue tuh kalau spell Ergon salah mulu ya, karena dulu gue main di warnet, Ada warnet gue namanya RG gitu. RG. Jadi Jadi kayak gue bacanya RG1 gitu ya kan. Iya, RG1. kayak udah stigma gue. Anak warnet banget ya ternyata ya. Ya Bang sempet Minboy lah anaknya. dulu ya kan main di warnet, tidur-tiduran sampai kena tipes masuk rumah sakit ya, pernah ngerasain. Aduh, dibocorin dong. Iya, oke. Jadi di daerah Crossroads saya rada berbeda karena gue ngelihat biasanya Crossroads tuh cepet banget ya kontesnya, Ya, tapi ini berbeda. Yang tadi gue bilang masih ada holding gitu, mereka masih coba untuk nahan, nggak langsung cepet fast kontesnya. Dan kita lihat sini ada 2 tim dari IOG dan juga Crossroads. Menurut lu Crossroads tempat yang worth it nggak buat di kontes di awal? worth it sih sebenarnya sih karena buat ngajuin clutch play-nya untuk team fight-nya kalau setup-nya bener dan juga bagus, gua rasa change-nya bisa. Tapi kalau misalkan kayak dari sekarang aja nih, mereka udah ngulur waktu. Ini udah 1:20 sebelum muncul zona putih. Gua rasa kalau dibawa buying time itu nggak worth it. Ya, tapi dengan resource yang mereka punya, gua rasa memang satu tujuan orang yang turun di Crossroad tuh pasti ngincer ya. Karena Mm. ada apa namanya? Ada info box ya kalau nggak salah di sini ya. Ada info Ada box info di atas, ya di upgrade atas. fest juga ada. Ya, Jadi harus emang lumayan ya. emang lumayan. Kalau gua rasa gua sih setuju, worth it banget selain buying time yang nggak boleh lama-lama di sana, karena gua rasa juga di situ ujung zona ya. Ya, Walaupun sebenarnya nggak masalah juga kalau kita ngomongin zona pertama ya kan, nggak terlalu sakit. Tapi yang jadi masalah adalah kalau seandainya rotasi lu atau moving lu ketahuan dan ada orang yang ngebegal lu di depan, itu jadi PR sih menurut gua kalau terlalu lama untuk moving. Oh, di lain sisi ada Aura yang nampaknya juga sudah mendapatkan perlawanan dari BTR. Au. Cukup banyak banget damage yang terkena ke arah Aura. Kita lihat satu membernya juga harus terjatuh. Bener banget. Kita lihat ada satu perjalanan, satu mobil Ferrari yang bakal masuk langsung ke depan. Ikam masih coba untuk distraction nampaknya, walaupun nggak langsung diturunin, dan akhirnya turun. Kita lihat di sini bakal ada dimajuin. follow up lanjutan. 1, 2, 3 tembakan Ikam berbahaya banget. Harus terjatuh di sana dan langsung di end. Hanya misalkan 2 member dari Aura. Ada Ame dan juga Deadly. Kita lihat di sini sang mantan apakah bakal Aduh. bisa mengalahkan? Ternyata Oh enggak my ya. god, enggak. Walaupun Wow. sebenarnya tadi ada miss dari Ikam yang sempat maju sendirian ya. Iya bener banget, dan kita lihat sini nampaknya juga udah ada satu inisiasi penyerangan dari Onyx melalui Wiza. Jars harus terjatuh di sana, coba untuk predict shot tapi nggak kena. Balik lagi Dari coba belakang. untuk maju ke depan. Ada 2 lawan 1, Bion Nice. baik banget. Shotgun yang digunakan Bion 1, 2, 3 damage. Masih coba Au. untuk lompat tapi Ergon berhasil mempertahankan posisinya. Dilanjuti ada salah satu member yaitu IOG Rulgood ya tadi harusnya ya, Iya. jatuh ya. Dan harus menyisakan kalau nggak salah ini harusnya Satu orang. sisanya cuma tinggal 1 orang. Ada di ujung sana, gua nggak tahu siapa. Tapi bakal jadi nggak bakal dimajuin lanjut Pastinya. sih. Pasti bakal ngamanin placement yang mana Lord ternyata berhasil menjatuhkan salah satu member dari IOG. Oh, Aduh. cukup menantang nampaknya di sini. Kayaknya ya. Lord nggak mau langsung mundur, dia masih coba bertahan dan percaya diri, di mana dia juga punya resource yang gue rasa nggak terlalu bagus sih. Iya. Itu ada satu sebenarnya yang lagi moving, kalau kena VSS harusnya bisa sakit, tapi enggak. Ada satu pemikiran yang lain karena Lord berpikir kayaknya nggak worth it.
Ini bakal langsung cabut sih harusnya ya. Tapi kalau cabut pakai apa namanya? Apa tuh? Zipline. Zipline kayaknya juga bakal bahaya sih karena Masih ke render. masih ke render dan posisinya juga ini posisi gampang buat ditembak karena dari samping kan bukan dari depan. Kalau seandainya zipline lu tembak dari depan masih rada susah, tapi kalau nyamping, nyamping malah lebih gampang ya. Itu Nyamping dia. lebih gampang karena aimnya juga pasti bakal ngikut. Ditambah lagi kalau misalkan dari Lorta sendiri sebenarnya gue rasa dia pengen benar-benar ngelawan 3 orang pemain dari Onyx, harusnya udah dari tadi. Mengingat dari tadi. sebenarnya dari Crossroad ini resource bisa buat team fight, tapi setelah team fight mereka Habis. nggak sekaya itu Iya, gitu. abis. Jadi kayak masih belum tentu juga. Nah ini dia Even- kayak halnya. Even Onyx aja yang baru tadi menang 3 ya. Mid ibarat kitnya kata, nol mid kitnya 0 semua dan cuman kayak lu harus tetap ya ini bener sih menurut gua, rotasi lagi, ambil lagi di kompon selanjutnya. Karena memang itu adalah cara yang terbaik kalau lu mau apa namanya survive sampai di late circle. Iya. Kita lihat nih, gua ngelihat Aero tuh, Kenapa gua sempet datang ke GH-nya ya beberapa waktu yang lalu, baru beberapa hari yang lalu Dekat sih. kan, deket sini kan ya. Iya, ada satu project sebenarnya itu gua ngobrol sama mereka antusias banget sih dengan apa namanya manajemen yang baru gitu ya kan. Gua rasa juga terus mereka juga gue lihat dengan kehadiran beberapa member-member barunya Player baru itu ya. juga kayak bikin suasana timnya juga lebih segar ya, lebih segar. Dan gue rasa mereka pasti punya apa ya, punya target yang gue rasa juga nanti ke depannya dengan apa ya, dengan suasana tim yang seperti itu harusnya bakal lebih bagus sih buat Aero. Ya ditambah lagi juga kemarin tuh dia sempat menangin salah satu turnamen yang emang lumayan besar. Ya. Gua rasa juga bisa jadi boost mental juga pastinya, apalagi ntar juga bakal ngadepin liga. Mister 05 harus terjatuh di sana, langsung di end sama si Lord. Dan kita lihat, untung aja tadi masih sempet kayak apa namanya, Langsung cepet ya. dikasih damage ya. Kalau nggak dikasih damage sih 05 bakal keculik Langsung dipulangin. sih. Iya. Bakal keculik, swear itu nggak lucu banget karena yang nyulik lu itu cuma tinggal sendiri gitu. Sayang banget kalau Sayang misalnya banget. lu hilang satu berarti lu tukernya cuma satu ya kan. Itu dia. Sayang banget sih, sayang banget. Dan Oke, ini ada kita team lihat fight di sini ada fight antara tim Aero dan juga BTR. BTR bakal coba bertahan di atas. Apakah Aero bakal langsung nge-push dengan cepat? Nampaknya belum. Mereka coba untuk setup dulu karena memang baru sampai ya. Baru Jadi sampai, mereka bakal coba untuk setup strategi gimana. Apakah spam granat dulu? Apa langsung mau 4 barbar masuk ke atas? Ini masih gua cek rasa lane main dulu kayaknya. cek dulu ya kan. Bener banget, wise banget, nggak langsung maju ke depan, tapi nggak boleh lama-lama karena menurut gua dari apa yang biasa gua lihat, Ya. kalau seandainya lu nahan, lu ragu, ada satu momen dimana kayak lu ngeliatinnya ya wajar lah, jangan lama-lama gitu ya kan. Ya. Tapi kalau seandainya lu masih lama-lama ini bakal bahaya sih sebenarnya buat Itu dia. kedua tim. Bahkan tadi ada granate yang mantul dan perlu diingat ini wilayah Brasilia tapi kayak bakal Brasilia, dinaikin. Ada satu tembakan Bang harus terjatuh. Kita lihat di sini Halcyon masih coba untuk melihat kesempatan untuk menembak. Kita lihat BTR Regar baik banget, sakit banget dari tembakan Halcyon. Masih coba untuk turun ke bawah BTR, hanya misalkan Bang sendirian. Wow, bahaya banget Bang. Coba untuk pop up blue wall dan akhirnya Aero harus terjatuh. Dan di sini kita lihat BTR harusnya nggak kehilangan member sama sekali kontes bareng Aero. Ya, Karena itu Ikam dia. tadi udah mati di daerah ini ya, di satu Di kontes early awal game ya, ya, early itu game. dia. Makanya balik lagi tadi gua rasa dari BTR juga punya defensifnya bagus banget. Bagus Dia banget. tahu dia punya resource blue wall. Tadi yang bikin kecoh dari Aerowolf itu ada satu player yang emang ternyata dia di atas sofa, ditambah lagi udah gitu nge-pop out blue wall juga. Banyak banget blue wall Iya, ya, jadi banyak benar-benar yang biasanya tadinya cuma benar-benar satu arah buat naik ke atas, tapi kali ini udah dari satu arah itu, dari si Aeronya benar-benar harus naik tangga yang ke sebelah kanannya dulu Bener buat banget. masuk. Jadi kayak apa ya, proses dari rush yang harusnya cepet ya kan, tapi itu jadi kayak ke delay gara-gara memang tadi resource blue wall dari BTR juga cukup banyak banget sih. Sangat Cukup banyak disayangkan banget. ya, ada di peringkat ke-10 dan ini kenapa ya nih Free Fire ini gue bilangnya tuh telur busuk Bang. Apa? Karena ini zonanya tuh sekarang tuh zonanya bener-bener narik full. Tapi justru makin barbar kayak gini. Tapi menurut gua nggak tahu kenapa ya. Kenapa? Apa memang updatean yang sekarang ya. Tapi gua nge-cash hampir beberapa kali turnamen zonanya nggak jauh-jauh dari situ sih. Gua nungguin tuh Masih di sebenarnya- situ aja? Iya, di situ aja. Gua nungguin kayak mungkin gue belum lihat lagi ada pertempuran daerah Crossroad gitu ya kan. Atau mungkin ke Marble War, Lumber Mill gitu ya kan. Itu belum terjadi. Pasti bakal di daerah sini, Brazil, entah nanti ke arah sungai, entah nanti di arah tengah-tengah. Ini udah kayak biasa banget terjadi. Jadi harusnya
bisa jadi satu catatan sih dari tim-tim yang lain dengan map yang sekarang, dengan update yang sekarang, habit-habit dari zona-zona yang memang kalau gue lihat Ya. nggak jauh-jauh dari sana-sana aja. Jadi buat para player yang emang mutusin buat main pinggir zona, terus Yap. mainnya juga benar-benar di ujung banget, Mm-mm. lebih susah resource-nya ya pastinya ya, Iya, dan karena- rotasinya juga. Bener banget karena pasti banget Nariknya Brazil- tuh- narik jauh, terus juga harus ya kayak begini di beberapa kompon Brasilia juga pasti udah bakal keisi. Oke, Freya udah coba untuk fairing ke arah tim XCN walaupun nggak kena, tapi memberikan satu efek di mana oke, ada AWM. Ada AWM. Ya pasti bakal XCN bakal aware. Lebih natis lagi Iya, pastinya. lebih notice lagi untuk kehadiran dari tim lawan mereka. Dan kalau gue lihat bukit ini emang bukit banget buat lu tahan sih. Tapi ya kalau seandainya kondisi kayak begini ada apa namanya, ada red zone ya kan, ini bakal bahaya sih karena red zone bukan mitos ya. Iya, bahkan itu udah banyak banget yang emang notabene kena di situ. Bahkan lagi ngeras, biasanya tuh kalau ngedev di red zone masih kayak Nggak oke kena 50-50 gitu ya. gitu kan. Tapi kalau ini jalan iya, kalau jalan itu ada yang lagi ngedev kena, lagi ngeras maju lagi bener-bener jalan. Padahal cuma dari rumah kayu ke rumah kayu satunya itu masih kena. iya betul banget. Dan kalau kita lihat di sini ada Arul, Moka Kena. nampaknya bakal kena damage dari Freya. Cukup sakit banget, separuh HP dia harus terkuras. Ya, Di lain Ini- sisi ada tim nomor 10, penasaran gue 10 itu siapa ya? di RRQ. ujung? Oh, RRQ ya. Oke. Ada RRQ yang nampaknya juga masih coba stay di seberang sungai ya. Karena kalau seandainya lu zonanya masih ke arah sungai itu enak banget sih tempat buat defense sih, serius. nah itu dia. Pas banget gitu ya kan. Walaupun sebenarnya nggak bisa terlalu agresif karena bakal ada pergerakan dari high groundnya juga. Karena kalau seandainya lu nembakin dari rumah kayu di samping sungai itu visionnya rada-rada tricky ya. Jadi rada susah. Tapi Itu kalau dia. seandainya nanti bener-bener ke arah sungai beneran itu jadi satu advantage menurut gue buat mereka tatakin orang-orang yang lagi baru pada nyebrang. Makanya gue terutama. benar-benar penasaran banget next circle-nya itu bakalan kemana, karena 9 tim 34 pemain ini masih terbilang cukup padat dibanding dari tadi Bermuda. Gue kaget banget Iya. masuk circle keempat ternyata masih empat tim ya, udah 4 Iya. tim. Nah kalau gue lihat bahas lagi tentang habit circle ya, harusnya nggak akan ke arah sungai, pasti bakal ke arah apa namanya, Brasilia. Oh, Ternyata ke arah sungai. Oke, ini menarik karena RRQ juga sudah mendapatkan satu tempat yang gua rasa juga cukup baik. Mereka cuman tinggal tunggu sabar karena Ya. kalau masalah posisi nggak ketahuan udah ketahuan karena lu lihat itu cahaya biru udah banyak banget di sana. Di satu notice juga buat Boom sendiri, PR banget buat Boom juga untuk masuk ke dalam zonanya. Kalau mereka tetap masih mau strike langsung maju ke depan. Tapi kalau sendiri dengan ada Ini Lufre. kenapa nih? Lufre yang nampaknya juga sudah terpojok walaupun masih ada backup di belakang. Harus hati-hati BTR karena ini bakal jadi bumerang buat mereka kalau sendiri mereka langsung ya masuk ke arah Venom ya. Itu dia. Bahaya Sebenarnya bisa sih. Ada salah satu dari mereka yang emang pop out glue wall ke situ. Yap. Sampai akhirnya yang backup dari belakangnya Lufre tuh nggak kerender. Gua rasa Iya. balik lagi dari Venomnya sendiri juga nggak bisa dibiarin lama-lama, karena bisa jadi gue lihat Lufre tuh punya tempo cepet. Ya, Kalau ada- mereka udah punya incer, bisa jadi diincer banget, justru malah jadi dari Bigetrona yang kewalahan. Iya, tapi kalau gue punya boleh pendapat nggak boleh sekarang timingnya karena lu nggak necessary, nggak penting banget sebenarnya buat lu ngeras karena posisinya juga lu udah di dalam zona Masih enak yang ya? bahkan harus lu waspadai adalah sebenarnya dari atas karena ada kemungkinan bahkan orang-orang yang bakal masuk dari atas lu gitu ya kan, itu yang lebih bahaya sih. Lu udah tahu sebenarnya di depan siapa, ini cuma tinggal main mentalitas tahan-tahanan siapa yang paling kuat nahan nafsunya. Gue rasa itu bakal bisa lebih bijak ya untuk zona terakhir. Ditambah lagi juga dari Bigetron Bita sendiri udah ngumpulin 8 poin kill. Jadi sekiranya udah dapat poin kill, placement harus dapat juga ya. Waduh, ini mobil Ferrari gue rasa susah banget nanjak. Susah. Dan bener aja kan harus ketembak dan hancur. Gue rasa harus sabar. Ini pasti deg-degan banget. Lu udah tahu sebenarnya di depan lu ada orang gitu ya kan. Iya. Tapi mereka ngambil keputusan malah buat cabut gitu. Ini harus sabar. Oke, kita lihat Evo Street Justin. nampaknya juga sudah ketemu dari tim Siren. Kita lihat Justin masih coba untuk nahan di zona. Kita lihat coba memakai glue wall. Abu mendapatkan damage. Kita lihat sini 05. Raw harus terjatuh. Ini nggak bakal lama untuk Siren karena sebentar lagi dia pasti Di bakal langsung knockdown. tereliminasi karena kegigit zona ya. Itu dia. Oke, ada lagi tembakan dari dari EVOS maksud gua ke arah RSG. Yang mana dari tadi RSG juga sudah mulai mempertahankan satu tempat.
yang gua rasa juga cukup baik ya. Ya. Dan kita lihat di sini tanpa kehilangan satu pun mereka mendapatkan 4 kill, ini masih jadi bekal yang cukup baik banget ya, walaupun masih 8 besar Pak ini masih Pak. Oke, kita lihat ada Boom juga yang nampaknya mendapatkan salah satu member dari Onyx ya Onyx kalau tadi nggak salah tadi, bener banget. Legal juga harus terjatuh, nampaknya sudah ada moving yang dilakukan oleh tim RRQ. Masih langsung mundur lagi, back off lagi ya kan, karena zonanya zona mau nggak ke nggak mau mereka. mereka harus ke sana. Nggak ada potensi di pulau ini, zonanya bakal tersisa gitu ya kan. Itu dia, Legalotnya juga udah di knockdown kesal sendirian di belakang karena di belakangnya tuh ternyata masih ada, Ada Boom, bener banget Boom, walaupun juga coba untuk ngeflank, tapi lagi-lagi orang-orang yang ada di pulau seberang Brasilia ini nggak punya opsi selain harus pakai zipline kalau nggak berenang. Dan kita lihat sini salah satu member Boom juga harus terjatuh, walaupun bukan RRQ yang berhasil menembak dan menjatuhkannya. Kita lihat ada pergerakan mobil coba untuk maju walaupun sudah cukup telat. Kita lihat sini Louvre yang tadinya sudah terlock ya, masih bisa maju. Dan kita lihat baik banget Ivo Sabu juga harus berhasil mengkenok salah satu member dari RRQ, BTR, yang notabene tadi berharap banget sebenarnya zonanya ke arah dia, tapi malah harus kebalikannya. Onyx Olympus harus menjadi tim ke-8 yang balik ke lobby. Kita lihat ada pergerakan juga dari sebelah sana, Krender sama Louvre, walaupun nggak ada yang kena damage-nya. Kita lihat Evos Mister 05 di lain sisi juga berhasil menjatuhkan tim RSG, dan RRQ harus puas di peringkat ke-5 atau ke-6 tadi ya kalau nggak salah. Itu dia, 4 tim 9 pemain, yang mana kali ini Anca juga udah sendirian dan malah ternyata ada EVOS. Ada EVOS, bener banget, 3 besar. Ini bakal jadi kayak fase-fase di mana bakal tahan dari jauh, karena memang potensinya juga bakal cuman ngebuang resource seperti ini ya. Betul, dan kali ini juga dari EVOS baik banget, dia benar-benar fokus komit ke arah para pemain dari Louvre, karena dia notice kalau Louvre yang emang benar-benar masih full tim ya di sana ya. Masih full tim bener banget, dan kita lihat masih ada salah satu member dari tim Boom, Abu, harus terjatuh di sana. Ini harus pinter-pinter, harus sabar-sabar, karena kalau seandainya nanti keculik malah jadi 50-50. Boom Heyu tanpa disadari juga sudah mulai moving ke arah bawah dan nggak bisa terlihat dari member EVOS karena ada patahan. Wow, Louvre Jaira lagi-lagi berhasil menjatuhkan salah satu member EVOS. Coba untuk maju ke depan, gak banyak opsi yang dipunya Louvre karena cukup terbuka di sana. Bakal ada 1 lawan 3. Boom Heyu yang awalnya juga sudah mendapatkan vision, kita lihat di sini mendapatkan perlawanan dari Sam. Coba untuk ditembakin dan gak banyak perlawanan yang dilakukan oleh tim Boom. Ya, this is Buya for EVOS Esport dengan total perolehan poin 11 poin kill. Luar biasa banget. Sebenarnya ada satu catatan yang cukup menarik menurut gua, karena tempat buyahnya EVOS itu adalah tempat Rosugo dari mid game sampai tadi ke wipe sama EVOS. Itu dia.